Selamat datang di channel Mantri Tani. Mempunyai ribuan hektar hutan kelapa sawit tidak menjamin kelestarian alam Indonesia. Beberapa studi serta harian mengantarkan kalau penanaman hutan kelapa sawit secara masif hendak membahayakan ekosistem. Manajer kampanye hutan serta perkebunan WALHI Nasional, Uli Artasiagian menuturkan, kalau merujuk studi yang sempat dipublikasi, jumlah air yang diserap lewat pangkal tumbuhan kelapa sawit sangat besar. Perihal ini dimengerti mengingat wujud tumbuhan sawit yang besar. Sebagian studi mengatakan kalau buat satu batang tumbuhan sawit dalam satu hari memerlukan sangat tidak 100 liter air. Uli juga mengantarkan dengan jumlah air yang diserap sangat besar, pangkal serabut tumbuhan kelapa sawit diucap selaku tumbuhan rakus. Pangkal sawit lebih rakus pada air serta oksigen pungkasnya. Akibat dari pembukaan lahan buat kelapa sawit secara masif, setelah itu memunculkan kerugian ekosistem. The Center for Science in the Public Interest, CSPI, apalagi sempat menerbitkan harian menimpa ancaman bahaya pembukaan lahan buat kelapa sawit secara masif. Mayoritas hewan tidak bisa bertahan hidup di hutan kelapa sawit. Perihal ini disebutkan dalam harian CSPI, kalau hutan kelapa sawit semacam gurun biologis. Begitu kelapa sawit ditanam, pohon-pohon tersebut secara otomatis mengambil alih berbagai ratusan tipe tumbuhan, sulur, perdu, lumut, serta tanaman yang lain yang ditemui di tiap hektar hutan hujan dataran rendah. Karnivora semacam harimau pula tidak bisa bertahan hidup. Perkebunan sediakan habitat cuma 20% ataupun kurang dari mamalia yang lebih dahulu tinggal, reptil, serta burung. Kerakusan hendak air merupakan watak intrinsik yang sukar diperbaiki, sedangkan revisi pengelolaan merupakan suatu yang bisa diusahakan. Bukan pemicu deforestasi, apalagi perkebunan sawit bukan pemicu deforestasi. Bersumber pada hasil kajian Fahmudin serta Gunarso, 2019. Terpaut asal-muasal perkebunan kelapa sawit Indonesia dikenal kalau sepanjang periode 1990-2018. Sebanyak 23% perkebunan sawit di Indonesia berasal dari lahan pertanian. Agroforestry Reserve. Kawasan ex-logging yang banyak ditemui di Pulau Sumatera, Kalimantan, serta Sulawesi berganti jadi lahan semak belukar yang tidak produktif, serta setelah itu dimanfaatkan oleh pemerintah Orde Baru lewat program transmigrasi, salah satunya jadi perkebunan sawit. Perkebunan sawit bukan pemicu kekeringan, tidak cuma dituduh selaku pemicu hilangnya faktor hara. Kelapa sawit pula difitnah selaku tumbuhan yang boros dalam pemakaian air sehingga menimbulkan kekeringan. Kendati demikian, hasil riset Coster 1938 laporkan kalau tingkatan evapotranspirasi yang menampilkan kebutuhan air pada kebun sawit lebih rendah dibanding dengan bambu, lamtoro, akasia, sengon, pinus, serta karet. Perkebunan sawit bukan pemicu tanah tandus. Kedatangan kelapa sawit selaku salah satu mujizat dari Tuhan sejatinya berfungsi dalam konservasi tanah serta tidak menyebabkan tanah jadi tandus. Malah kebalikannya, banyak riset yang meyakinkan kalau biomasa pada kebun sawit mempunyai kedudukan berarti dalam tingkatkan kesuburan tanah. Perkebunan sawit bukan pemicu hilangnya biodiversitas hutan.